Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari, nomor hadis di 1937. Hadisnya tentang keberkahan dalam jual beli. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakahu bai'ihima. Dari Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, yaitu pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda, hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Pesan hadis, penjual dan pembeli memiliki kesempatan khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Pentingnya kejujuran dan terus terang saat jual beli agar transaksi tersebut diberkahi oleh Allah. Keberkahan jual beli akan dihapuskan jika penjual atau pembeli menutup-nutupi aib atau berdusta dalam perdagangan tersebut. Jadi ini adalah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita semua seperti apa sih jual beli itu. Jual beli itu adalah ketika kita berinteraksi dengan seseorang dengan bertemu atau dengan berkomunikasi yang baik, yaitu satu yang dinamakan customer dan satu dinamakan penjual. Nah, ketika itu bertemu dan juga saling berkomunikasi, lalu terjadilah transaksi atau bertukarnya barang dagangan dan juga uang yang menjadi mata uang untuk pertukaran atau barter tersebut. Jadi ketika itu terjadi, itulah namanya jual beli. Nah, jual beli ini boleh melakukan khiyar, yaitu khiyar itu pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Jadi ketika yang satu pegang barang, yang satu pegang uang, lalu terjadi komunikasi, tawar-menawar, sehingga ketika akan terjadinya jual beli boleh melakukan atau melangsungkan atau juga membatalkan. Jadi ketika si pembeli dan juga si penjual ini bertemu, dia boleh melakukan dua hal tersebut, yaitu melangsungkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Tapi selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah. Jadi ketika si penjual dan pembeli ini berpisah, maka sudah tidak boleh lagi untuk membatalkan jual beli tersebut. Atau misalnya ketika sudah beranjak sehingga baru berubah pikiran bahwa oh saya mau deh beli itu gitu. Nah, itu harus diadakan lagi persetujuan untuk jual beli. Jadi jangan sampai ketika sudah berpisah ini belum menentukan jadi atau tidaknya membeli barang tersebut. Nah, apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Ketika si orang penjual dan juga pembelinya melihat barang yang dijualnya tersebut, dan si penjual juga melihat
mata uang atau uang yang akan dijadikan transaksinya, sehingga jual beli tersebut sah dan juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dua-duanya saling menunjukkan barang yang akan dijual dan juga pembayarannya. Gitu. Nah, ketika itu terjadinya tanpa bertemu atau misalnya di zaman sekarang melalui online. Nah, ini terjadinya itu menurut para ulama adalah dengan menunjukkan foto, deskripsi, dan juga detail-detail lainnya yang dijelaskan di keterangan tersebut atau di gambar tersebut. Sehingga ketika itu sesuai dengan barang aslinya, sehingga si pembeli pun yang hanya melihat melalui HP, maka dia menyetujui barang tersebut sehingga terjadilah komunikasi dan juga jual beli atau persetujuan bahwa dia akan membeli barang tersebut dengan dia membayar atau mentransfer dengan sejumlah ketentuan yang tertera di aplikasi tersebut. Nah, makanya para ulama-ulama kita memperbolehkan tentang jual beli hal tersebut karena unsur-unsurnya masih dapat sesuai yang baginda Nabi sampaikan di hadis ini. Dan insya Allah keberkahannya pun akan terjaga walaupun jaraknya itu jauh tanpa terhubung dengan komunikasi secara langsung, tapi menggunakan alat komunikasi yaitu seperti HP atau maupun laptop. Tentu intinya ketika transaksi itu terjadi ada persetujuan di antara kedua belah pihak dan juga kejujuran di antara kedua belah pihak. Jadi yang satu jujur untuk menjual, yang satu jujur untuk membeli, sehingga transaksi pun terjadi. Insya Allah dengan terjadinya transaksi itu Allah akan berkahi di antara keduanya. Namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Nah, jual belinya itu akan tetap sah. Misalnya si penjual ini berbohong dan si pembeli juga ternyata penipu, bayar tapi ketika mau dikirim barangnya, dia melakukan pembatalan sepihak sehingga dia komplain, atau barangnya sudah datang sehingga dia mengaku barangnya kurang dikirimnya atau apalah gitu kan, sehingga dia melakukan komplain dan juga barang yang menjadi komplainnya itu tidak dikembalikan, tapi si penjualnya itu diminta untuk mentransfer uangnya kembali. Nah, jadi ini juga si penjual bisa melakukan si pembeli juga bisa melakukan ketidakjujuran. Nah, begitu apalagi dengan penjual yang dipasang fotonya bagus, di deskripsi penjelasannya bagus, tapi ketika dikirim barangnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di foto dan juga tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Jadi itu juga mengandung dusta dan juga menyembunyikan barang yang tidak sesuai atau yang namanya barang buruk dibilang barang bagus. Jadi jangan sampai seperti itu. Transaksinya akan tetap terjadi, jual belinya akan tetap terjadi, tapi uang yang didapatkan, barang yang didapatkan ini tidak akan menjadikan keberkahan untuk diri kita sendiri. Karena apa sih yang kita cari di muka bumi ini selain keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik kita banyak uang, banyak harta, tapi hidup kita berkah daripada kita miskin, tidak punya uang, tapi hidup kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan pesan hadis ini, mudah-mudahan setiap transaksi kita, setiap jual beli kita memohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus berkahi setiap transaksi kita dan juga kita tahu akan hukum-hukumnya dalam kita menjual, begitupun dalam kita membeli. Agar apa? Allah terus memberkahi setiap kehidupan kita dan menjadi ladang pahala dan amal untuk kita semua. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.